Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Panjanugraha dari kelas B dengan NIM 24030101052. Pada video kali ini, saya akan memaparkan program UTS saya untuk mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data. Di sini saya membuat sebuah program dengan list untuk membuat transaksi pembelian tiket bioskop berbasis tag menggunakan bahasa Python. Nah, dalam struktur program ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu daftar film, fungsi untuk menampilkan menu, fungsi menampilkan daftar film, untuk memesan tiket, melihat keranjang, kemudian untuk melakukan pembayaran, dan satu blok utama program yang menjalankan menu secara berulang. Baik, kita mulai dari bagian paling awal, yaitu daftar film. Di bagian ini saya membuat sebuah dictionary bernama Ilham Daftar Film. Nah, jadi di sini untuk penamaan variabel, fungsi, dan juga list menggunakan kombinasi nama saya. Misal seperti ini, Ilham Daftar Film. Nah, dictionary ini menyimpan semua film yang tersedia di bioskop saya, lengkap dengan judul, harga, dan juga waktu tayangnya. Contoh struktur datanya seperti ini. Ini untuk kodenya, judul. Nah, di sini ada KF501. Ini tuh adalah sebuah kode film. Nah, jadi setiap film ini memiliki 3 informasi penting. Ada judul untuk nama film, kemudian harga filmnya, dan juga waktunya di sini. Contohnya 13.00 dan juga 21.00. Jadi dalam satu dictionary ini kita bisa akses semua data film berdasarkan si kode filmnya. Baik, ini untuk daftar film. Kemudian ini untuk lanjut ke kursi. Di sini saya membuat list bernama Ilham kursi tersedia. Nah, di sini itu berisi semua kursi dari A1 sampai dengan J16. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah perulangan for. Ya. Sini jadi variabel baris berisi huruf A sampai dengan J. Ini. Ya. Kemudian saya kombinasikan huruf baris dan angka 1 sampai dengan 16. Jadi hasilnya itu nanti A1, A2, A3 sampai dengan J16 gitu. Nah, list ini mewakili semua kursi yang bisa dipilih oleh si usernya nanti atau si penonton. Kemudian selain itu ada juga list Ilham kursi dipesan di sini yang paling bawah. Ini. Nah, ini itu gunanya untuk menyimpan kursi nanti yang sudah dibayar. Kemudian untuk Ilham keranjangnya ini fungsinya untuk menyimpan tiket sementara sebelum dibayar. Begitu. Oke, lanjut ke ini untuk tampilan menu ya. Si fungsi menu utama. Nah, di sini fungsi pertama dalam program saya adalah menu utama untuk menampilkan menu. Jadi fungsi ini hanya berisi beberapa baris untuk menampilkan menu utama. Nantinya itu ada menu utama, daftar film, pesan tiket, keranjang, dan juga pembayaran. Nah, fungsi ini saya panggil terus-menerus di dalam perulangan program utama, sehingga setiap selesai melakukan sesuatu, user akan kembali melihat menu, gitu. Nah, kemudian ada untuk menampilkan daftar film di sini selanjutnya. Nah, fungsi ini akan menampilkan semua film dari dictionary yang tadi yang atas. Ya, yang ini, yang Ilham daftar film. Saya panggil ke sini, jadi akan menampilkan semua film yang tersedia, lengkap dengan harga, waktunya, ya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for seperti ini, ya. Nah, di sini ada for kode Ilham daftar film. Ini. Nah, artinya saya ambil satu persatu kode film dari dictionary di atas tadi yang daftar film. Kemudian ada ada data Ilham daftar film kode. Nah, artinya saya ambil semua isi data dari film tersebut, yaitu judul, harga, dan juga waktunya. Kemudian ada ini waktu fungsi join. Nah, digunakan untuk menggabungkan list waktu menjadi satu string. Misalnya, nah di sini kan ada 13.00, jadi disatuin pakai koma nantinya.
Gitu. Nah, setelah semua data disusun, baris print ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Jadi berjajar dari kodenya, judul, kemudian harga, dan waktunya. Baik, selanjutnya ke pesan tiket. Nah, di sini. Jadi setelah si usernya ini melihat daftar film, langkah selanjutnya adalah memesan tiket, yaitu dengan memilih menu nomor 3 di sini, pesan tiket. Nah, fungsi ilham pesan tiket ini adalah bagian yang cukup panjang dan juga penting, ya. Di sini itu terdapat banyak validasi dan juga interaksi nantinya dengan user untuk memasukkan input. Nah, langkah pertamanya itu saya memanggil ini ilham tampilkan film. Nah, supaya si user ini bisa melihat ulang daftar film sebelum memilih, lalu saya minta untuk memasukkan input kode filmnya, begitu. Di sini saya menggunakan upper ya, supaya input yang dimasukkan, misalnya nanti memasukkan huruf kecil, tetap bisa dibaca oleh si programnya. Misal nanti memasukkan kode kode film KF501 dengan huruf kecil misalnya. Nah, nanti akan tetap menjadi kapital, akan tetap bisa dibaca. Kemudian saya memasukkan saya buat perulangan while untuk mengecek apakah si kode filmnya itu valid. Nah, kalau si usernya ini salah memasukkan kode, akan diminta ulang sampai dengan benar. Nah, kalau salah akan muncul film tidak terdaftar gitu. Kemudian di sini untuk menampilkan informasi filmnya. Setelah si kode filmnya valid, nah di sini untuk memasukkan input, si usernya benar valid memasukkan kode filmnya. Nanti saya akan ambil datanya dari dictionary, lalu akan ditampilkan judul filmnya, harga tiket, kemudian waktu tayangnya. Dengan perintah ini print judul film, print harga, dan juga print waktu. Nah, setelah itu saya akan tempelkan semua kursi yang masih tersedia untuk menampilkan kursi nantinya. Diminta untuk memasukkan kursi. Nah, di sini saya akan melakukan di sini dilakukan pengecekan dengan if kursi not dalam kursi dipesan. Nah, supaya hanya kursi yang belum dipakai yang hanya ditampilkan nantinya. Hasilnya itu akan mendapatkan semua kursi dari A sampai Z, A1 sampai J16, kecuali kursinya yang sudah dipesan gitu. Kemudian setelah kursinya tampil, si user diminta memasukkan nomor kursi yang ingin dipesan, misal A1 atau A2 gitu. Nah, kemudian akan dilakukan pengecekan apakah kursi yang dimasukkan ini valid atau tidak. Nah, setelah lolos, saya juga akan cek apakah kursi itu sudah dipakai. Nah, jika sudah dipesan, maka si user akan harus mulai ulang dari awal lagi, harus memasukkan kursi yang belum dipesan gitu. Ini untuk memasukkan kursi, tampilan kursi. Sudah. Nah, ini untuk memilih waktu. Langkah berikutnya adalah untuk memasukkan waktu tayang. Nah, di sini akan dilakukan validasi juga apakah waktu tersebut ada di dalam list data filmnya. Misal kita pilih ke F001, filmnya Thunderbolt. Nah, waktunya kan cuma ada 1:15.300, 15:30.00. Nah, jika memilih waktu selain ini ya, jika memilih waktu selain itu, akan di print waktu tidak terdaftar nantinya. Nah, jika waktunya valid, akan langsung tersimpan. Setelah semua datanya valid, nanti akan diminta konfirmasi kepada user. Apakah si user ini akan menyimpan tiketnya ke keranjang. Nah, jika si user ini memilih Y, maka akan ditambahkan dictionary-nya ke dalam list ilham keranjang. Nantinya, kodenya, judul, harga, kursi, dan juga waktu. Nah,
Jika si usernya ini memilih take atau tidak, maka tiket tidak disimpan. Gitu. Baik, lanjut ke keranjang. Ini untuk menu nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, fitur ini bisa diakses melalui dengan menekan menu nomor 4. Nah, gunanya itu untuk melihat keranjang. Nah, di sini saya buat fungsi bernama Ilham melihat keranjang. Nah, fungsinya ini sangat sederhana, namun sangat penting juga. Kita mulai dengan menampilkan headingnya di sini. Nah, jadi di sini akan melakukan pengecekan apakah si keranjangnya ini kosong atau tidak. Nah, jika kosong, maka akan ditampilkan pesan keranjang kosong seperti ini. Namun, jika ada isinya, maka akan dilakukan perulangan untuk menampilkan satu persatu tiket yang sudah dipesan. Ya. Nah, jadi pada setiap barisnya itu akan ditampilkan si kode film yang tadi dipesan, kode film, judul, kursi, dan waktu tayang, beserta harga tiketnya. Nah, setelah semua ditampilkan, kemudian dituliskan total harga dari semua tiket yang dikeranjang. Misalnya tadi kita pesan 2 tiket, nah akan ditotal dari 2 tiket itu berapa totalnya. Nah, jadi fitur ini membantu user untuk mengecek kembali apa saja tiket yang sudah mereka pesan sebelum lanjut ke pembayaran. Gitu. Nah, di sini untuk ini keranjang. Kemudian lanjut ke pembayaran. Ini bukan keranjang, ini pembayaran. Nah, salah. Pembayaran. Nah, lanjut ke pembayaran ini untuk menu nomor 5. Menu nomor 5 pembayaran. Nah, di sini itu untuk fitur paling akhirnya, yaitu pembayaran. Bisa diakses melalui menu yang tadi nomor 5. Nah, di sini nama fungsinya itu Ilham pembayarannya. Nah, di sini juga akan dilakukan pengecekan apakah si keranjangnya ini kosong sebelum melakukan pembayarannya. Nah, dia kosong, si user ini tidak bisa lanjut ke pembayaran, gitu. Nah, namun jika keranjangnya tidak kosong, akan dilakukan perulangan lagi untuk menjumlahkan harga seluruh tiketnya. Nah, di sini ya, untuk total. Nah, di baris ini juga saya langsung menandai bahwa kursi tersebut sudah dipesan dengan menambahkan ke list Ilham kursi dipesan. Nah, artinya kursi ini tidak akan muncul lagi saat user berikutnya melakukan pemesanan. Nah, jadi jika sudah dibayar, kursi yang ini tidak akan bisa dipesan lagi, begitu. Nah, kemudian di paling akhir tadi, di sini si user akan diminta untuk melakukan input. Nah, input data dan juga kode FA. Di sini akan ditampilkan total harganya juga. Ya, lalu user diminta untuk melakukan input untuk memasukkan nama pemesan, misalkan Ilham. Nah, kemudian pilih FA banknya, misal BCA. Nah, kemudian si programnya ini akan menampilkan kode FA otomatis dengan NIM saya. Ini 2402010052. Nah, setelah itu saya tampilkan pesan penutup. Ini selesai dan terima kasih jika sudah melakukan pemesanan pembayaran. Dan terakhir di sini semua data di Ilham keranjang, ya. Saya kosongkan menggunakan clear ini supaya keranjangnya ini bisa dipakai ulang oleh user berikutnya, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk program utamanya. Di sini itu terdapat perulangan while true, ya, yang terus-menerus menampilkan menu dan memanggil fungsi berdasarkan input usernya. Kemudian di sini saya menggunakan if
leave dan juga else untuk menyesuaikan pilihannya. Nah, jadi misalkan si usernya ini pilih pencet 1, akan kembali continue ke si menunya. Nah, jika pencet nomor 2 akan menampilkan daftar film. Untuk menekan nomor 3 akan menampilkan untuk pesan tiket, untuk memesan tiket. Dan untuk menu 4 untuk menampilkan keranjang dari tiket yang sudah dipesan. Dan nomor 5 untuk melakukan pembayaran. Baik, kita langsung coba saja run di sini. Nggak bisa. Nah, sini. Kita coba untuk menu 1 dulu. Nah, menu 1 ini ulang lagi ya, ke menu lagi. Oke, kita coba nomor 2. Nah, ini untuk menampilkan daftar filmnya. Semua daftar film yang ada. Kode, judul film, harga, dan juga waktu tayangnya. Kita lanjut ke pesan tiket. Nah, di sini ditampilkan list movie-nya yang tersedia. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode filmnya. Misal kita KF 001. Yes. Nah, di sini ya. Judul filmnya Thunderbolt, harganya 45.000 dan untuk waktunya cuma 1 yaitu 15.30. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor kursi yang ingin dipesan. Misal G2. Oke, kemudian pilih waktunya kan cuma ada 1, jadi cuma bisa pilih 15.30. 15.30. Nah, di sini dilakukan konfirmasi mau disimpan ke keranjang ataukah tidak. Kita mau simpan, ya. Nah, tiket disimpan ke keranjang. Kemudian kita lihat pada nomor 4, apakah si tiketnya ini tersimpan ataukah tidak. Oke, ada ya. Ini keranjang ada 1 film aja. Thunderbolt, kursinya nomor G2 dengan waktu sekian-sekian, totalnya 45.000. Oke, lanjut ke pembayaran. Pilih nomor 5. Nah, di sini diminta memasukkan input nama pemesan, misal Ilham Fajar. Kemudian pilih FABANK-nya BRI. Nah, otomatis langsung sudah dibayar. Kode FA-nya pakai NIM dan selesai. Terima kasih. Ya, demikian mungkin penjelasan dari saya mengenai program list untuk membuat transaksi pembelian tiket bioskop. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.